Kisah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz atau disebut juga sebagai Umar kedua, adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720 Masehi. Umar berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Dia dipandang sebagai sosok yang saleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, setelah Ali bin Abi Thalib. Umar lahir di Madinah pada tahun 682 Masehi. Sebagian sumber menyatakan bahwa dia lahir di Mesir. Ayahnya adalah Abdul Aziz, putra Khalifah Marwan bin Al-Hakam, yang merupakan sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya adalah Laila, cucu Khalifah Umar bin Khattab. Menurut tradisi Sunni, keterkaitan silsilah antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab bermula pada masa Umar bin Khattab. Saat sedang beronda malam, Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang gadis dan ibunya dari keluarga pedagang susu. Sang gadis menolak mencampur susu dengan air sebagaimana yang diperintahkan ibunya, lantaran terdapat larangan dari khalifah mengenai hal tersebut. Gadis itu mengatakan bahwa Allah melihat perbuatan mereka, meski Umar bin Khattab sendiri tidak mengetahui. Kagum akan kejujurannya gadis tersebut, Umar memerintahkan salah seorang putranya yang bernama Hashim, untuk menikahi gadis tersebut, yang belakangan diketahui bernama Ummu Amarah, seorang wanita Ansor. Dari pernikahan ini lahirlah Laila, ibunda Umar bin Abdul Aziz. Umar lahir pada masa kepemimpinan Bani Sufyani, cabang Bani Umayyah yang merupakan keturunan Abu Sufyan bin Harb. Pada masa Khalifah Yazid, perasaan tidak suka dari penduduk Madinah terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti-Umayyah, sehingga semua anggota Bani Umayyah diusir dari Madinah. Setelah masa kekhalifahan Muawiyah bin Yazid berakhir pada tahun 684 Masehi, kendali Umayyah atas kekhalifahan sempat runtuh dan banyak pihak berbalik mendukung Abdullah bin Zubair, khalifah pesaing Umayyah yang berpusat di Makkah. Umayyah kembali menguatkan pengaruhnya saat Marwan diangkat menjadi khalifah di Syria. Putra Marwan, Abdul Malik, ditetapkan sebagai gubernur Palestina dan sebagai putra mahkota. Sedangkan putra Marwan yang lain, Abdul Aziz, ditetapkan sebagai gubernur Mesir dan wakil putra mahkota. Setelah Marwan mangkat, Abdul Malik menjadi khalifah, sedangkan kedudukan Abdul Aziz naik menjadi putra mahkota, sekaligus masih tetap mempertahankan kepemimpinannya atas Mesir sebagai gubernur. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian masa kecilnya di wilayah kekuasaan ayahnya di Mesir, utamanya di kota Helwan. Meski begitu, dia menerima pendidikan di Madinah, yang saat itu kepemimpinan kota tersebut sudah diambil alih kembali oleh pihak Umayyah pada 692 Masehi. Menghabiskan masa mudanya di sana, Umar menjalin hubungan erat dengan orang-orang saleh dan perawi hadits. Di penghujung usia, Abdul Malik ingin agar takhta kelak diwariskan kepada putranya, Al-Walid, dan bukan kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz menolak menyerahkan kedudukannya sebagai putra mahkota, tetapi perselisihan dapat dihindari lantaran Abdul Aziz wafat lebih dulu dari Abdul Malik. Abdul Malik kemudian menobatkan Al-Walid sebagai putra mahkota. Selain itu, Abdul Malik memanggil Umar ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya sendiri, Fatimah binti Abdul Malik. Al-Walid naik takhta pada 705 Masehi setelah ayahnya mangkat. Secara silsilah, Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz adalah sepupu. Melalui pernikahan, mereka berdua adalah saudara ipar. Umar menikah dengan Fatimah, saudari Al-Walid, dan Al-Walid merupakan suami Ummul Banin, saudari Umar. Salah satu kebijakan Al-Walid adalah mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah. Di masa sebelumnya, Madinah yang menolak kepemimpinan Umayyah, ditundukkan secara paksa oleh pihak Umayyah pada pertempuran Al-Harrah di masa Khalifah Yazid. Gubernur Madinah sebelumnya, Hisham bin Ismail al-Mahsumi, dikenal sangat keras dalam memerintah. Penunjukan Umar bin Abdul Aziz, dimaksudkan untuk meredam ketegangan antara penduduk Madinah dengan pihak Umayyah, dan menjembatani kedua belah pihak. Umar mulai menjabat pada bulan Februari atau Maret tahun 706 Masehi, dan wilayah kewenangannya kemudian diperluas ke Makkah dan Taif. Umar juga kerap memimpin rombongan haji dan menunjukkan dukungan pada para ulama Madinah, khususnya Said bin Al-Musayyib, yang merupakan salah satu 7 fuqaha Madinah. Umar tidak membuat keputusan tanpa berdiskusi dengan Said terlebih dahulu, salah satunya adalah masalah perluasan Masjid Nabawi.
Khalifah Al-Walid memerintahkan perluasan masjid, yang menjadikan rumah Nabi Muhammad harus turut direnovasi. Umar membacakan keputusan ini di depan penduduk Madinah, sehingga banyak dari mereka yang menangis. Berkata Said bin Al-Musayyib, "Sungguh aku berharap agar rumah Rasulullah tetap dibiarkan seperti apa adanya, sehingga generasi Islam yang akan datang dapat mengetahui yang sesungguhnya tata cara hidup Rasulullah yang sederhana." Dalam menjalankan tugasnya, Umar membentuk sebuah Dewan Syuro, yang kemudian bersama-sama dengannya menjalankan pemerintahan provinsi. Mereka yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Syuro Madinah antara lain Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Az-Zubair bin Awam, Kharijah bin Zaid bin Sabit, Ubaidallah bin Abdullah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Mahsumi, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatsmah, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amin bin Rabi'ah. 6 di antaranya, yang nama-namanya disebutkan pertama, termasuk 7 fuqaha Madinah. Masa di Madinah itu menjadi masa yang jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dan keluhan-keluhan resmi ke Damaskus, ibu kota kekhalifahan saat itu, berkurang dan dapat diselesaikan di Madinah. Umar juga cenderung longgar dalam menghadapi para ulama yang kerap melayangkan kritik terhadap pemerintahan Umayyah. Dalam masalah pribadi, Umar bin Abdul Aziz memiliki gaya hidup yang mewah saat menjadi gubernur. Segala kebijakan yang diambil menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai pejabat yang terkenal akan kesalehan dan kebijaksanaannya. Kemasyhuran Umar bin Abdul Aziz menjadikan kelompok Syiah dari kawasan Irak, yang dipandang sebagai penentang Umayyah, mencari suaka di Madinah, lantaran mendapat penindasan dari gubernur tempat mereka berasal, Al-Hajjaj bin Yusuf. Umar melayangkan surat kepada Al-Walid mengenai perbuatan Al-Hajjaj, tapi surat itu bocor dan diketahui Al-Hajjaj. Al-Hajjaj menanggapinya dengan mengatakan pada Al-Walid melalui surat, bahwa semua kebijakan yang dia ambil dibuat untuk mengamankan keadaan negara, juga kemudian berbalik menyalahkan Umar bin Abdul Aziz, lantaran dipandang terlalu lemah dalam menghadapi para penentang, yang dikhawatirkan akan melemahkan pengaruh Umayyah. Sebagai catatan, Al-Hajjaj adalah tangan kanan khalifah sejak masa Abdul Malik bin Marwan, yang berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Pengaruh Al-Hajjaj semakin menguat pada masa Al-Walid, lantaran Al-Walid merasa berutang budi pada Al-Hajjaj atas dukungannya. Sesuai saran Al-Hajjaj, Al-Walid memberhentikan Umar bin Abdul Aziz, kemudian mengangkat Utsman bin Hayyan sebagai gubernur Makkah, dan Khalid bin Abdullah sebagai gubernur Madinah. Setelah dicopot jabatannya, Umar bin Abdul Aziz berada di istana Al-Walid di Damaskus. Menurut sejarawan Abbasiyah Ahmad Al-Yaqubi, Umar melakukan salat jenazah pada Al-Walid saat dia mangkat pada 715 Masehi. Sepeninggal Al-Walid, Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan adik kandungnya dinobatkan sebagai khalifah, dan memimpin kekhalifahan dari Yerusalem alias Al-Quds. Pada masanya, para pejabat yang berkuasa saat Al-Walid menjabat sebagai khalifah, dilucuti satu persatu dari jabatan mereka. Al-Hajjaj sudah meninggal tatkala Sulaiman naik takhta, tapi kerabat dan sekutunya diberhentikan dan mendapat hukuman. Di sisi lain, lawan politik mereka menempati berbagai kedudukan penting pada masa Sulaiman. Salah satu di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman yang juga merupakan sepupu Umar, sangat memberikan penghormatan padanya. Bersama seorang ulama tabi'in bernama Rajak bin Haywah, Umar menjadi penasihat utama Sulaiman. Dia mendampingi Sulaiman dalam memimpin rombongan haji pada 716 Masehi, dan sampai kembalinya di Yerusalem. Tampaknya dia juga mendampingi Sulaiman di Dabik saat kekhalifahan berperang melawan Kekaisaran Romawi. Pada awalnya, Sulaiman menunjuk salah seorang putranya yang bernama Ayub menjadi putra mahkota, tetapi Ayub meninggal lebih dulu pada awal 717 Masehi. Sulaiman yang saat itu sakit keras kemudian berencana menunjuk putranya yang lain, yaitu Daud sebagai putra mahkota. Tetapi Rajak bin Haywah tidak sepakat, dengan alasan bahwa Daud sedang berperang di Konstantinopel, dan tidak ada kejelasan mengenai kembalinya. Rajak mengusulkan agar mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai pewaris, sebab Umar dikenal sebagai salah satu tokoh yang bijaksana, cakap, dan saleh pada masa itu. Sulaiman menyepakati usulan tersebut, namun demi menghindari perselisihan di dalam tubuh Umayyah, antara pihak Umar bin Abdul Aziz dengan saudara-saudara Sulaiman, Sulaiman menetapkan saudaranya yang bernama Yazid sebagai wakil putra mahkota. Hal ini bermakna bahwa setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, Yazid yang akan menjadi khalifah. Rajak yang dipasrahi urusan ini segera mengumpulkan anggota Bani Umayyah di masjid,
dan meminta mereka bersumpah setia untuk menerima wasiat Sulaiman yang masih dirahasiakan. Setelah mereka menyatakan kepatuhan, barulah Rajab mengumumkan bahwa Umar bin Abdul Aziz yang akan menjadi khalifah sepeninggal Sulaiman. Saudara Sulaiman yang lain bernama Hisham menentang keputusan tersebut, tetapi kemudian diancam akan dijatuhi hukuman, sehingga Hisham akhirnya patuh. Saat berada di atas mimbar, Umar meminta agar Hisham yang pertama kali memberikan sumpah setia. Hisham kemudian maju membayatnya, diikuti oleh hadirin yang lain. Namun menurut sejarawan Reinhard Eisner, peran Rajab dalam masalah ini dipandang dilebih-lebihkan. Hal ini lantaran penunjukan Umar dipandang sudah sesuai tradisi. Ayah Umar sendiri, Abdul Aziz, sebenarnya adalah putra mahkota dari ayah Sulaiman, Khalifah Abdul Malik. Meski begitu, Abdul Aziz tidak mewarisi takhta lantaran meninggal lebih dulu dari Abdul Malik, sehingga setelah Abdul Malik mangkat, tampuk kekhalifahan dialihkan ke putra-putra Abdul Malik. Sulaiman mangkat pada September tahun 717 Masehi, dan Umar bin Abdul Aziz didaulat sebagai khalifah tanpa penentangan berarti. Umar dibayat sebagai khalifah pada hari Jumat setelah salat Jumat. Berbeda saat masih menjadi gubernur, gaya hidup Umar menjadi sangat sederhana pada saat menjadi khalifah. Gajinya selama menjadi khalifah hanya 2 dirham per hari atau 60 dirham per bulan. Segera setelah mendengar berita kematian Khalifah Sulaiman, Abdul Aziz yang merupakan putra Khalifah Al-Walid, langsung bergegas menuju Damaskus beserta pasukannya, tanpa mengetahui pihak yang menggantikan Sulaiman. Sebagai catatan, Al-Walid pernah berusaha melepas posisi Sulaiman sebagai putra mahkota untuk diserahkan kepada Abdul Aziz, tetapi Al-Walid lebih dulu meninggal sebelum keinginannya diresmikan, sehingga Sulaiman yang pada akhirnya menjadi khalifah. Umar menyambut Abdul Aziz dengan tangan terbuka, dan menyatakan siap untuk menyerahkan kekuasaan padanya jika itu kehendaknya. Mendengar jawaban Umar, Abdul Aziz membalas, "Tidak ada orang selainmu yang aku harapkan mengisi kekuasaan ini." Segera setelah menjadi khalifah, Umar merombak ulang administrasi provinsi-provinsi di kekhalifahan. Dia melakukan pemekaran atas provinsi di kawasan timur kekhalifahan, yang dibentuk pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj bin Yusuf. Gubernur yang ditunjuk Sulaiman untuk provinsi besar ini, Yazid bin Muhalab, diberhentikan dan ditahan lantaran tidak menyetorkan harta rampasan perang dari penaklukan sebelumnya atas kawasan Tabaristan ke kas perbendaharaan negara. Umar kemudian menunjuk beberapa gubernur baru untuk beberapa provinsi. Di kawasan timur antara lain, wilayah Kufah ditunjuk Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, masih anggota keluarga Umar bin Khattab, sebagai gubernurnya. Wilayah Basrah ditunjuk Adi bin Arta al-Fazari sebagai gubernurnya. Wilayah Khorasan ditunjuk Al-Jarrah bin Abdullah sebagai gubernurnya. Wilayah Sind ditunjuk Amr bin Muslim al-Bahili sebagai gubernurnya. Wilayah Mesopotamia Hulu ditunjuk Umar bin Hubairah sebagai gubernurnya. Di kawasan barat antara lain, wilayah Al-Andalusia atau Semenanjung Ibria ditunjuk As-Sam bin Malik al-Khawlani sebagai gubernurnya. Wilayah Ifriqiya atau Afrika Utara ditunjuk Ismail bin Abdullah bin Abi al-Muhajir sebagai gubernurnya. Kawasan seperti wilayah Al-Jazirah, Armenia, dan Azerbaijan, berada di bawah Gubernur Abdul Aziz bin Hatim bin An-Nu'man, seperti yang disebutkan Khalifah bin Khayat dalam Tarikh Khalifah bin Khayat. Meski pejabat baru yang ditunjuk di kawasan timur ini dulunya pengikut Al-Hajjaj, atau dari kelompok Qais, Umar menunjuk mereka atas dasar kecakapan, bukan lantaran mereka adalah lawan politik Khalifah Sulaiman. Pilihannya untuk Gubernur Al-Andalus dan Ifriqiya berangkat dari pandangan Umar tentang netralitas mereka, atas persaingan antara kelompok Qais dan Yamani, juga keadilan mereka terhadap pihak-pihak yang tertindas. Umar tampak memilih orang cakap yang dapat dia kendalikan, menunjukkan niatnya untuk benar-benar melakukan pengawasan cermat atas tiap-tiap provinsi. Sejarawan Wellhausen mencatat bahwa Umar tidak membiarkan para gubernur mengatur wilayah mereka sendiri, hanya karena sudah menyetorkan pendapatan daerah ke pusat, tetapi secara aktif mengawasi administrasi para gubernurnya. Dalam urusan militer, Umar cenderung pasif bila dibandingkan pendahulunya, meskipun sejarawan Kopp mengaitkan sikap Umar dengan kekhawatiran akan menipisnya perbendaharaan negara. Wellhausen menegaskan bahwa Umar tidak menyukai perang penaklukan, mengetahui bahwa mereka digaji bukan untuk kepentingan Allah, tetapi karena rampasan perang. Segera setelah menjadi khalifah, dia memerintahkan agar pasukan Muslim, yang dikomando oleh Maslamah bin Abdul Malik segera ditarik dari pengepungan Konstantinopel, dan mundur ke Malatya di kawasan Anatolia Timur alias Armenia Barat.
Terlepas dari penarikan tersebut, Umar terus melakukan serangan musim panas tahunan pada perbatasan Romawi, sebagai bagian dari kewajiban jihad. Umar tetap berada di Syria Utara, seringkali tinggal di tanah miliknya di Hanasir, tempat dia membangun benteng. Pada suatu waktu di tahun 717 Masehi, Umar mengirim pasukan ke Azerbaijan Selatan, di bawah kepemimpinan Ibnu Hatim bin Nu'man al-Bahili, untuk menumpas sekelompok bangsa Turki yang melakukan perusakan di kawasan tersebut. Pada 718 Masehi, dia mengerahkan berturut-turut pasukan Irak dan Syria, untuk menekan pemberontakan Khawarij di Irak, meski sebagian sumber menyatakan bahwa gerakan perlawanan ini diredam dengan diplomasi. Di sepanjang perbatasan timur Laut Kekhalifahan, di Transoksiana, Islam sudah memiliki kedudukan mapan di beberapa kota, mencegah Umar untuk menarik pasukan Arab dari sana. Meski demikian, dia mencegah untuk melakukan perluasan wilayah lebih jauh ke timur. Pada masa kekuasaannya, pasukan Muslim yang berpusat di Al-Andalus menaklukkan kota Narbonne di kawasan Franka Selatan. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang ulama, dan dia sendiri dikelilingi ulama-ulama besar seperti Muhammad bin Ka'ab dan Maimun bin Mihran. Dia menawarkan tunjangan kepada para guru dan mendorong pendidikan. Melalui teladan pribadinya, dia menanamkan kesalehan, ketabahan, etika bisnis, dan kejujuran moral di masyarakat. Pembaharuan yang dia lakukan termasuk memperketat larangan minum minuman keras, melarang ketelanjangan publik, menghapus pemandian umum campur laki-laki dan perempuan, dan pemberian dispensasi zakat yang adil. Dia memerintahkan pengerjaan berbagai bangunan umum di Persia, Khorasan, dan Afrika Utara, seperti pembangunan kanal, jalan, karavanserai, dan klinik kesehatan. Umar juga melanjutkan program kesejahteraan dari beberapa khalifah Umayyah terakhir dan memperluasnya, termasuk program-program untuk anak yatim dan orang miskin. Umar juga dipuji lantaran memerintahkan pengumpulan resmi hadits yang pertama kali lantaran adanya kekhawatiran akan hilangnya sebagian hadits. Mereka yang diperintahkan Umar untuk melaksanakan perintah tersebut antara lain Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beberapa pembaharuan lain yang Umar lakukan, antara lain: 1. Melarang pejabat negara untuk berbisnis. 2. Pekerja tanpa bayaran dianggap ilegal. 3. Tanah penggembalaan dan cagar alam yang diperuntukkan bagi keluarga para pejabat tinggi dibagikan secara merata pada orang miskin dan tujuan budidaya. 4. Mendesak semua pejabat untuk mendengarkan keluhan orang-orang dan pada setiap kesempatan, diumumkan bahwa jika ada yang melihat petugas yang memperlakukan masyarakat tidak sebagaimana mestinya, dia harus melaporkannya dan sang pelapor akan diberikan hadiah mulai dari 100 hingga 300 dirham. Pada masa sebelumnya, Bani Umayyah terkenal akan permusuhannya terhadap Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad, dan mengharuskan para khatib untuk melakukan celaan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib pada khutbah salat Jumat. Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan agar kebiasaan itu dihapus. Tanah Fadak yang dikuasai Bani Umayyah sejak masa Khalifah Marwan bin Al-Hakam, juga dikembalikan kepada Bani Hashim. Sebagai catatan, Tanah Fadak adalah tanah milik Nabi Muhammad di kawasan Khaybar yang berdasar perintah Nabi, hasil dari pengelolaannya diberikan kepada kalangan Bani Hashim yang membutuhkan. Di masa Khalifah Umayyah sebelumnya, Muslim Arab memiliki hak istimewa terkait keuangan daripada Muslim non-Arab. Mualaf dari kalangan non-Arab tetap diwajibkan membayar pajak jizyah, seperti saat mereka belum masuk Islam. Umar kemudian menghapuskan kebijakan ini dan membebaskan semua Muslim dari pembayaran jizyah, tanpa memandang asal-usul mereka. Meski begitu, Umar juga membuat penjagaan agar keuangan negara tidak runtuh saat terjadi gelombang mualaf, yang berakibat menyusutnya penerimaan jizyah. Mualaf non-Arab tidak lagi membayar jizyah, tetapi tanah mereka menjadi tanah desa dan dikenakan kharaj atau cukai tanah. Mengikuti teladan Nabi Muhammad, Umar mengirim utusan ke Tiongkok dan Tibet, serta mengajak pemimpin mereka memeluk Islam. Di masa Umar bin Abdul Aziz inilah Islam berakar kuat, dan diterima sebagian besar masyarakat Persia dan Mesir. Saat para pejabat mengeluhkan merosotnya pendapatan dari jizyah lantaran terjadinya gelombang mualaf, Umar membalas bahwa dia menerima tampuk kekhalifahan untuk mengajak orang-orang masuk Islam, bukan menjadi penagih pajak. Jumlah Muslim non-Arab yang semakin besar menjadikan pusat negara bergeser yang semula dari Madinah dan Damaskus menjadi Persia dan Mesir. Umar juga mengajak raja-raja di India untuk memeluk Islam dan menjadi bawahan khalifah. Sebagai balasan, mereka tetap mempertahankan kedudukan mereka sebagai raja. Beberapa raja menerima tawaran tersebut dan mulai mengadopsi nama Arab.
Tercatat Raja Sriwijaya pernah 2 kali mengirimkan surat kepada Khalifah Bani Umayyah. Surat pertama dikirim kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang kedua kepada Umar bin Abdul Aziz. Surat kedua didokumentasikan oleh Ibnu Abderrabih dalam karyanya Al-Iqdul Farid. Potongan surat tersebut berbunyi, dari raja di raja, yang adalah keturunan 1000 raja, kepada raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan yang lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan, dan saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya. Kebijakan pembaharuan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz mengusik para bangsawan Umayyah, karena hak istimewa mereka dihilangkan sebagai bagian dari pembaharuan yang dilakukan Umar. Hal ini mendorong mereka menyuap seorang budak milik Umar bernama Alas, dengan uang sejumlah 1000 dinar emas dan kebebasan dirinya agar mau meracuni makanan Umar. Umar yang mengetahui tindakan budaknya kemudian mengambil uang 1000 dinar tersebut dan dimasukkan ke Baitul Mal, sedangkan Alas diperintahkan pergi sebagai orang merdeka. Dalam perjalanannya pulang dari Damaskus ke Aleppo, atau saat berada di Khanasir, dia jatuh sakit. Umar mangkat antara tanggal 5 sampai tanggal 10 Februari tahun 720 Masehi pada usia 37 tahun di Deir Siman di Aleppo, Barat Laut. Saat diangkat menjadi khalifah, Umar berusia sekitar 34 tahun, dan hanya menjabat sebagai khalifah dalam kurun waktu yang singkat, lebih kurang 3 tahun. Umar membeli sebidang tanah di desa dan menjadi tempat jenazahnya dikebumikan. Sisa-sisa makamnya masih terlihat, makamnya tidak diketahui secara pasti waktu pembuatannya. Sumber-sumber sejarah Muslim utamanya sepakat akan kesalehan Umar bin Abdul Aziz, dan dia dipandang sebagai seorang pemimpin Muslim teladan, menjadikannya kerap disejajarkan dengan 4 Khalifah Rasyidin. Hal ini berseberangan dengan beberapa khalifah lain dari Bani Umayyah, yang kerap dianggap sebagai perampas tak bertuhan dan zalim, sehingga mereka lebih dipandang sebagai seorang raja dan bukan khalifah sejati selayaknya Umar bin Abdul Aziz. Dalam pandangan sejarawan Halting, penggambaran ini sebagian memang berangkat dari fakta-fakta sejarah serta sifat dan tindakan Umar, tetapi selain itu juga didasarkan atas kebutuhan dan pandangan tradisi. Kennedy menyebut Umar sebagai sosok paling membingungkan di antara penguasa Marwani. Menurut Halting, sejarawan Jerman Julius Wellhausen menandai perubahan dalam studi Barat mengenai Umar yang awalnya dipandang sebagai idealis yang tak praktis, beralih ke pandangan yang lebih modern sebagai seorang saleh yang berusaha menyelesaikan masalah pada zamannya dengan jalan yang akan menyesuaikan kebutuhan dinastinya dan negara dengan tuntutan Islam. Seorang ulama Sunni Mughal Shah Waliullah Dehlawi pada abad ke-18 menyatakan, seorang mujadid muncul di tiap akhir abad. Mujadid pada abad pertama Hijriyah adalah Imam Ahlus Sunnah, Umar bin Abdul Aziz. Mujadid abad kedua adalah Imam Ahlus Sunnah, Muhammad Idris Syafi'i alias Imam Asis Syafi'i. Mujadid abad ketiga adalah Imam Ahlus Sunnah, Abu Hasan Asy'ari alias Imam Asy'ari. Mujadid abad keempat adalah Abu Abdullah Hakim Naisaburi. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, tampuk kekhalifahan diserahkan kepada sepupunya yang juga saudara seayah Khalifah Al-Walid dan Khalifah Sulaiman, Yazid bin Abdul Malik.